Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bil kitabi wa sunnah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Selamat datang sahabat semua dalam pertemuan lanjutan kita dalam kajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik karya Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kita lanjut. Kajian kita masih di bab qadaul hajah, bab adab-adab seputar buang air dan istinja. Sudah sampai mana kita? Ya, masalah menghadap kiblat sekarang. Silahkan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Amin. Babul qada'il hajat ila qawlihi wa yahrumu istiqbalul qiblati istidbaruha bi bawlin aw gha'itin bis sahra'i bila ha'ilin wa yubahani fil bunyan إذا قرب من الساتر نحو 3 أذرع ويكفي مرتفع ثلثي ذراع من جدار وغدة ودابة ودين من جدار ووهدة ودابة وديله المرخى قبالة القبلة. والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة فحيث قرب منها على 3 أذرع وهي ثلثا ذراع جاز فيهما وإلا فلا إلا في المراحل فيجوز مع كراهة وإن بعد جدارها أو قصر. Baik, cukup. Silahkan terjemah. Dan diharamkan menghadap kiblat dan membelakanginya untuk buang air kecil atau buang air besar di padang pasir tanpa ada penghalang dan boleh keduanya buang air besar dan kecil di dalam bangunan jika dekat daripada satir searah seperti 3 ziro dan cukup sebagai pembatas sesuatu yang tinggi 2/3 ziro dari dinding atau lubang atau hewan atau ekornya yang menjulai ke arah kiblat dan dianggap di padang pasir dan bangunan dengan penutup sekiranya dekat darinya 3 ziro yaitu 2/3 ziro maka boleh keduanya. Jika tidak maka tidak boleh kecuali di kamar mandi maka boleh bersama dengan makruh walaupun jauh dindingnya atau dekat. Baik. Qala rahimahullah wa yahrumu istiqbalul qiblati wastidbaruha bi baulin aw gha'itin fis sahra'i bila ha'ilin wa yubahani fil bunyani idza qaruba minas satiri nahwa 3 adru'in wa yakfi murtafi'un thulutsai dhira'in min jidarin wa wahdatin wa dabbatin wa dhailihi al-murkha qubalatal qiblati faly'tibaru fis sahra'i wal bunyani bis sutrati fahaitsu qaruba minha ala 3 adru'in
wahia thulutha dhira'in jaza fihima wa illa fala illa fil marahidi fayajuzu ma'al karahati wa in ba'uda jidaruha au qasura. Haram menghadap kiblat dan membelakanginya dengan kencing atau buang air besar pada padang pasir, pada tanah lapang, tanpa ada penghalang, tanpa ada pembatas. Dan boleh keduanya, buang air kecil dan besar, di bangunan apabila dekat dari penutup, ini pembatas tadi itu, penutup atau pembatas, sejarak sekitar, jaraknya sekitar 3 zira'. Dan cukuplah tinggi satir yang tingginya, penutup atau penghalang yang tingginya sulusai. Sulusai ini kalimatnya apa ini? Ini musanna, enak. Mufradnya apa? Sulusun. Sulus apa artinya? Sepertiga. Sulusai, ini musanna. Sulusai ada ya tasniahnya. 1/3 tambah 1/3. 2/3. Benda yang tingginya 2/3 zira'. 2/3 zira'. Berupa tembok atau dinding. Kemudian wahdah. Wahdah itu ya tempat rendah. Ya, bisa dianggap lubang atau apa, pokoknya tempat yang di bawah, tempat yang rendah. Dabah, kemudian hewan. Hewan. Perhatikan ini. Wa zailihil marhi qubalatal qiblah. Apa artinya zailihil marhi? Ekor yang menjulai di arah kiblat. Ekor siapa? Ekornya dabbah. Dabbah itu muzakkar atau muannas? Muannas. Jadi zail ini sementara domirnya muzakkar. Wa zailihil murkha. Nggak, zail ini hi-nya bukan kembali kepada dabbah. Kembali kepada orang. Orang yang kencing itu. Zail ini maksudnya bukan ekor, tetapi ujung pakaiannya. Ujung pakaiannya yang menjulai. Yang menjulai ke arah kiblat. Bayangkan orang pakai jubah. Artinya dia kencing di dalam jubah itu. Ada satir enggak ini? Ya satirnya baju jubah yang dia pakai itu. Jubah dia besar nih. Ya enggak. Jadi dia menghadap kiblat, kemudian jubahnya itu dia. Biasanya kan diangkat kan. Kemarin kan diangkat. Kok enggak? Ya. Pokoknya ada satir. Fali'tibar fisara, maka nanti acuannya, kriterianya pada padang pasir dan pada bangunan adalah dengan sutrah, dengan penutup. Maka sekira-kira dekat ia darinya apa? Sutrah, dekat ia dari penutup itu sejarak 3 zira' dan dianya 2/3 zira', dianya apa? Dianya sutrah. Dianya sutrah, penutup itu setinggi 2/3 zira', maka bolehlah pada keduanya, sahra dan bunyan itu, wa illa fala. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kecuali fil marahid, kecuali di WC. Kalau disebut kamar mandi itu agak rancu juga dia. Kamar mandi ini tempat mandi, belum tentu WC kan. Ada enggak kamar mandi tapi bukan WC? Ada. Beberapa masjid itu memisahkan. Ada tempat mandi, ada tempat buang air. Jangan buang air di sini, buang air di tempat lain ya. Gitu. Marahid ini apakah kamar mandi? Marahid ini WC. Tempat buang air. Ya. Maka boleh bersama kemakruhan
Wa in, ini innya in ghayah, artinya sekalipun jauh temboknya, dindingnya, atau dekat. Nih, sekarang masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam buang air. Apa hukumnya yang pertama ini? Kata beliau tadi haram. Haram berarti ini berdosa. Kalau kita menghadap kiblat dan membelakanginya itu di padang pasir tanpa ada pembatas. Di tanah lapang kita kencing tanpa ada penghalang di depan searah dengan kiblat. Ini hukumnya tidak boleh. Atau membelakangi. Artinya kita buang air di arah yang sebaliknya. Kiblat kita belakang tanpa ada penghalang. Ini juga tidak boleh. Ini yang pertama. Nanti kita buatkan anjinya ini. Kemudian yang kedua, wayubahani. Boleh keduanya. Menghadap kiblat ataupun membelakangi itu kalau dia di bangunan apabila dekat dengan ada pembatas, ada penghalang. Ini penting. Satir ini nanti boleh kalau ada pembatas, tapi ada syaratnya, ada kriterianya. Jaraknya satu, tingginya satu. Jaraknya berapa? Sekira-kira 3 zira. 3 zira, siapa yang ingat 1 zira berapa itu? Ustadz pernah menjelaskan pas pembahasan dua kulah. Enak. Katakan Iqbal. Ini ada catatan Iqbal. Iya itu. Yang penting catat sih Ustadz. Enak. Bila perlu biko campak sih buku tu lah. Siapa yang ingat? Ya, Syekh. Ayo, berapa Syekh? 46,375 cm. Sekitar 46 cm. Ini pandangannya Syekh namanya Ahmad Bek Al-Husaini. 46 cm itu sampai enggak setengah meter? Ya, setengah meter kurang. Kan gitu. Setengah meter kurang. Kadang masyayikh itu untuk menyederhanakan, disebut saja 1 zira itu setengah meter. 50 cm. Ya, karena takaran ini kan kadang beda-beda pendapat ya. Itu untuk mudah-mudah mengingatnya. Kalau terjemahan bahasanya, zira ini artinya apa? Hasta, enak. Satu hasta. Tapi, jaraknya, kita kencing ini di dalam bangunan ada satir, ada tembok-temboknya. Ya bayangkan saja kita cari bangunan tua, kita mau buang air cari bangunan tua yang tidak terpakai lagi, ya tempat yang sudah ditinggalkan, sudah usang. Ada tembok. Jarak kita buang air dengan tembok paling jauh 3 zira, sekitar 1,5 meter. Paling jauh. Wayakfi, kemudian tingginya, minimal tingginya berapa tembok itu? Satir itu. 2/3 zira. 2/3 zira itu sampai 1 zira. Enggak kan? 2/3. Ya, 2/3 berarti 2/3 dari 46 berapa? 30 cm lah. 30 cm lebih sedikit. Tuh. Nampak penggaris itu kan? Penggaris itu 30 cm. Setinggi itu. Minimal satir itu setinggi itu. Ya, ini dengan asumsi apa ya? Asumsinya kita buang airnya jongkok. Oleh karena itu kalau jongkok kan cukup itu. Sudah tertutup kan. Bagian kemaluan itu kita menghadap kiblat enggak? Sudah terbatas. Tapi kalau tagak, kalau kita berdiri gimana, Bang? Tingginya 30 cm. Enak. Sementara dia kencingnya berdiri, itu melompat pula kencingnya nanti. Dilompatinya satirnya nanti. Ini enggak satir nih.
Ya rasanya Ustaz enggak ada membaca sebelum datang ke sini, tetapi saya ingat Ustaz kalau kencingnya berdiri itu satirnya berarti harus lebih tinggi lagi. Nah, coba dicek lagi di kitab-kitab yang lebih besar nanti. Ini bila contohkan, satir itu seperti apa? Yang pertama seperti jidar, tembok di depan kita. Atau wahdah. Wahdah ini maksudnya apa? Kita cari tanah kerendahan, ya kayak lubang gitu. Nah, jadi nanti satir kita apa? Nah, tanah yang tinggi di sekitarnya. Nah, kita cari tanah kerendahan nanti, maka tanah yang tinggi di depan kita itu jadi satir. Kemudian boleh juga satirnya itu dabbah. Nah, dabbah kita punya hewan tunggangan ya nak. Kalau zaman sekarang di balik motor, letakkan motor. Yang kencingi pula motor tuh. Beliau tidak bilang mengencingi motor ya atau mengencingi dabbahnya, tapi dabbahnya itu jadi satir. Kan tidak harus tembak kan? Kan tidak harus kena kan? Nah. Wadzailihil marhi, ini sudah saya jelaskan tadi kan. Nah, ini ujung pakaiannya yang dia juntaikan. Nah, dia pakai jubah itu, di balik jubah itu dia kencing. Ya itu mungkin saja ya, bisa jadi dia gali tanah di bawah dulu. Jadi dia nembaknya nanti ke bawah. Jadi tidak kena ke baju juga gitu. Nah, enak. Faliat tibar, coba lihat ini penting nih. Maka acuan utamanya baik pada sahro ataupun pada bunyan, baik pada padang pasir ataupun pada bangunan harus ada sutra. Dengan kriteria, coba lihat. Saya kira-kira dekat dari sutra itu sejarak 3 zira dan tingginya minimal 2/3 zira. Maka kalau ia ada sutra dengan syarat ini, baik dia di sahra ataupun di bunyan, bolehlah ia menghadap kiblat dalam buang air ataupun membelakanginya. Wa illa fala. Kalau tidak ada sutra dengan kriteria tersebut, maka tidak boleh. Kecuali di WC. WC. WC ini artinya apa? Tempat yang memang dibangun khusus untuk buang air. Memang dibangun khusus. Bisa jadi WC umum atau WC di rumah-rumah sekarang. Nah, sekarang zaman modern setiap rumah sudah ada WC-nya. Nah, maka boleh tapi makruh menghadap kiblat di WC itu baik dindingnya jauh atau dekat. WC duduk tapi ukuran WC-nya 3x4. Masa kadang ruang tamu kan? Ya dia WC duduknya situ. Yang bayangkan saja seperti itu. Orang kaya misalkan. Ya enggak? Jauh dindingnya, lebih dari 3 zira. Tapi ini adalah memang bangunan yang dibuat khusus untuk WC. Apakah haram? Tidak haram. Tidak haram meskipun temboknya jauh. Baik. Sekarang kita simpulkan ranjinya ini. Apakah boleh menghadap kiblat dalam buang air? Tergantung ya nak. Istiqbalul kiblah wastidbaruha inda qada'il hajah hukum menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air. Pertama rinciannya dulu. Ada 2 tafsirnya. Bisa jadi kita di WC atau bukan di WC. WC tadi al-mirhat, aula. Kita di mirhat atau tidak. Tidak di WC ini mencakup sahra dan bunyan. Gitu. Baik itu sahra ataupun bunyan.
Baik itu di padang pasir memang kosong atau dia di bangunan-bangunan, di ruangan-ruangan. Ah, maka kalau di WC, kata beliau kalau di WC gimana? Kalau di WC hukumnya gimana menghadap kiblat? Ya juz ma'al karoh, jaiz ma'al karoha. Kita menghadap kiblat di WC hukumnya boleh tapi makruh. Bagaimana kalau kita bukan di WC, bukan di bangunan yang memang dibangun untuk buang air? Hah? Kalau ini gimana? Gimana hukumnya? Ya, ada tafsir, ada satir atau ah, rinciannya tergantung ada satir. Disatirin atau ma'asatirin dengan penutup atau tidak. Dan ingat yang namanya satir harus memenuhi syarat supaya dianggap diada. Apa syaratnya? Jaraknya 3 zira, masafah. Masafah artinya jarak. Masafahnya 3 zira. Kemudian tinggi. Tinggi irtifa. Irtifanya berapa? 2/3. Coba lihat nih, ini 2 Mesir nih. Ini angka 2 Mesir kayak gini. Orang Mesir itu pemalas. Jadi kalau dia buat kayak gini, berapa ini? Ini 3. Menambahan cik aku nak mau ya doh. Jadi kalau lali bet mereka likuat no kate, itu namanya 3. Jadi 2 gimana? Likuatnya tak balik. Gitu. Ini angka Mesir. Bisa dipahami nih. Jadi ini 2/3 zira. Baik. Ada satir dengan syarat atau tidak ada satir. Kalau ada satir gimana hukumnya tadi? Mubah kata Ila tadi enggak, yubahan. Kan itu kata Ila tadi. Mubah. Kalau tidak ada satir gimana? Ini yang haram. Yang pertama tadi, yang bila haid. Ini yang haram. Semak kalau dia rimbun ya. Sekira-kira bisa menutup orang, ya boleh. Tapi kalau jarang-jarang satu-satu, enggak bisa. Enggak ada pintunya. Di hotel. Hotel bintang 1,5 nih. Ada pula WC. Dengan kamar ada pintunya. Oh, kaca. Kaca itu sudah satir itu. Iya, mirhat. Ada pembatas kacanya kan? Iya kan? Pintunya enggak ada. Tapi ada kaca tadi. Temboknya ini kaca gitu. Oh, temboknya ini kaca, kemudian ini kosong aja gitu. Oh, gitu. Enggak harus ada pintu kan ya?
ruangan itu bisa dikatakan ruangan terpisah, ya secara uruf saja, secara kebiasaan. Ya bayangkan saja ini tidak ada pintu nih, terbuka. Ah, ruangan, apakah bisa dianggap ruangan terpisah ini? Ya bisa juga ya, ya tergantung uruf saja itu, kebiasaan saja. Ya bisa dipahami, sudah ini. Baik, coba lihat nih, perhatikan ini. Yang beliau sampaikan ini ada yang tidak mu'tamad. Nah, ada yang pendapatnya ini pendapat yang lemah. Menghadap kiblat di WC. Jadi kerinciannya bisa jadi kita di WC atau bukan. Kita bukan di WC bisa jadi ada satir atau tidak. Nah, bisa jadi ada satir atau tidak. Kalau tadi di WC, gimana hukumnya? Itu makruh. Pendapat yang mu'tamad bilang boleh tanpa kemakruhan sama sekali. Nah, itu. Jadi al-mu'tamad la karohah. Ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i, la karohah. Tidak ada makruh. Nah, ini kalau kita di WC. Kebetulan desainnya itu, toiletnya itu, kita menjongkok itu menghadap kiblat, kita searah dengan kiblat atau membelakangi kiblat. Apa hukumnya? Ya mubah saja. Ada hadisnya itu. Nabi memberikan izin gitu. Dulu ada sebagian kalangan sahabat itu ingin merombak WC mereka itu, kebetulan ada kiblat, dicegah oleh Nabi, tidak usah, kata Nabi. Nah, ini menjadi alasan bagi para ulama, kalau dia di WC memang bangunan khusus untuk buang air, itu tidak apa-apa menghadap kiblat. Nah, kita bilang dia tidak makruh ya, tidak makruh, tidak apa-apa, tapi tentu saja yang afdolnya gimana? Nah, yang afdolnya ya dari awal didesain ya, tempat duduknya itu jangan sampai kita menghadap kiblat. Tentu saja ini yang paling baik. Kemudian kata beliau, nih coba lihat. Kita di Sahara ini atau Bunyan ini, kalau ada satir, kata beliau tadi mubah. Kalau tidak ada satir hukumnya haram. Haram ini sudah betul nih, tidak ada masalah. Ini yang mubah ini. Pendapat yang mu'tamad bilang kalau ada satir hukumnya bukan mubah tapi khilaful aula. Nah, hukumnya namanya al-mu'tamad khilaful aula. Al-mu'tamad hukumnya khilaful aula. Apa arti khilaful aula? Khilaf apa artinya? Menyelisihi. Al-aula, yang utama, menyelisihi yang utama. Pernah lah dengar istilah khilaful aula kan? Ya Iqbal. Khilaful aula ini termasuk macam hukum ini Iqbal. Hah? Iqbal tamat apa, jurusan apa Iqbal? Oh, jurusan hadis. Baiklah. Tidak apa-apa lah. Iya Yanti. Sudah ada belajar Yanti? Semester 7 apa ya? Ini semester 7 nih ya. Astagfirullahaladzim. Khilaful aula termasuk hukum itu Yanti? Ah? Termasuk hukum atau tidak? Ya, sampingnya. Nisa pernah dengar aja. Termasuk hukum taklifi atau hukum wad'i dia nih? Nah, kan hukum ada dua kan? Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nggak ada. Rehan. Dawa baru. Udah semester 1 udah start ya. Gimana nih?
hukum taklifi. Ini termasuk hukum taklifi. Hukum itu ada berapa yang kita tahu? Ada 5 kan? Yang 5 ini yang masyhur. Ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini yang masyhur, ini yang populer. Tapi kalangan mutaakhirin, kalangan ulama mutaakhirin menambahkan satu macam hukum lagi, namanya khilaful aula. Khilaful aula ini posisinya di mana? Dia itu, coba lihat, dia itu di antara mubah dengan makruh. Posisi tengah-tengah antara mubah dengan makruh. Mubah artinya boleh, setara, ya kan? Setara, boleh dikerjakan, boleh tidak, sama, ini mubah. Kalau makruh, itu hal yang dibenci. Dia dibenci, tidak disukai. Meskipun demikian, tidak sampai berdosa. Ada yang di tengah-tengah antara itu, namanya apa? Khilaful aula. Dia itu dibilang mubah, enggak. Ya, karena lebih baik ditinggalkan. Kalau mubah, dia setara. Tahu enggak kalau mubah itu? Coba lihat nih. Kok ada iya minum Ustaz? Hukum Ustaz minum air ini. Mubah. Arti mubah itu sama. Sama hukumnya Ustadz minum, hukumnya boleh. Ustadz tidak minum, hukumnya boleh. Mana yang lebih utama? Tidak ada, sama setara. Ini mubah. Ya kan? Kencing tatkala ada satir, apakah hukumnya mubah? Sama antara kita kencing dengan satir atau kencing tidak menghadap kiblat sama sekali. Sebetulnya kencing ini meskipun ada satir, hukumnya khilaful aula. Dia tidak mubah, artinya lebih baik ditinggalkan. Tapi tidak sampai pula ke derajat lebih ringan dari makruh. Ini makruh yang ringannya gitu. Dia tidak sampai seperti makruh yang lain. Ini makruh yang ringan. Itu beda lagi itu. Makruh tanzih dan tahrim itu beda lagi. Kalau datang kita ada istilahnya, nanti kita jelaskan. Kalau makruh tahrim itu Maulana sama dengan haram, berdosa dikerjakan. Makruh tahrim. Kadang untuk tafannun saja, memvariasikan ibarat saja. Ya ada beberapa. Nanti kayak di sini mungkin tidak ada. Nanti kalau ada. Ya, itu penjelasan sederhananya ya. Kalau di usul tentu lebih dalam lagi itu. Istilah makruh apa, ada nahinya, nahi maksud namanya, atau nahi yang sharih. Ada yang nahinya itu tidak sharih, nahinya itu tidak maksud. Itu di usul. Baik. Selesai masalah adab-adab buang air. Sekarang kita masuk kepada istinja. Apa beda qadaul hajah dengan istinja? Ya, qadaul hajah buang airnya. Istinja itu apa? Ya, ceboknya. Jangan terbalik ya, istinja itu bukan buang air. Istinja itu ceboknya. Membersihkannya. Silahkan baca Maulana. Ada tanya tadi, mutalawisah gitu. Ada tanya. Di kitab antum ada tanya. Tidak ada tanya. Ada tanya. Loh. Coba kitab NT itu sama itu. Ada Nisa, ada tanya. Tidak ada tanya. Coba Iqbal. Itu. Di tanya di tengah Ustaz, bukan tanya di akhir. Tidak ada ya? Ada Maulana? Tidak ada Maulana. Ini beda artinya nanti. Dia mulawisatin. Itu beda nanti.
kharijatin minas sabilaini narihin wala hudatin wala hasatin wa ba'aratin ila rutubatin wa takfil ahjar walau fi nadirin kadamin wa ta'tibuhuma bil ma'i afdal Wa ta'kibu. wa ta'tibuha bil ma'i afdal wa yughni 'anil hajari kullu jamidin tahirin qali'in lin najasati ghairi muhtaramin wa mat'umin kajildil muzakka qabla tibabi. Cukup itu dulu terjemah. Dan wajib istinja dari setiap apa-apa yang kotor yang keluar dari dua jalan. Tidak ada angin. Bukan angin. Bukan angin dan cacing. Ya. Dan kecil batu. Ba'ratin kotoran tanpa basah. Ya. Dan cukup batu walau yang jarang seperti darah dan mengakhirkannya dengan air itu lebih utama. Dan cukup dari penggantian batu setiap Wa ta'kibuha apa tadi? Ya, mengakhirkannya ya. Dan cukup daripada batu setiap benda yang padat suci mengangkat untuk najis, bukan yang mulia dan makanan seperti kulit hewan yang disembelih sebelum dibak. Dibak itu apa artinya? Disamak, nenek. Baik. Qala rahimahullah wa yajibul istinja'u min kulli ainin mulawwithatin kharijatin minas sabilaini la rihin wadudin wa hasatin wa ba'ratin bila rutubatin wa takfil ahjaru walau fi nadirin kadamin wa taqibuha bil ma'i afdalu wa yughni 'anil hajari kullu jamidin tahirin qali'in lin najasati ghairi muhtaramin wa mat'umin kajildil muzakka qabla dibaghi. Dan wajib istinja dari setiap benda yang mengotori, mulawisah yang mengotori, yang membuat kotor, yang keluar dari dua jalan. Tidak angin, tidak ulat, cacing, tidak batu kerikil, dan tidak pula kotoran tanpa ada basah. Dan cukuplah batu-batu, cukuplah istinja dengan batu-batu, meskipun pada hal yang jarang, seperti darah. Dan mengakhirkannya dengan air, mengakhirkannya apa? Muannas. Ahjar, ya kan? Mengakhirkan batu-batu dengan air, itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama. Dan cukuplah dari batu, cukuplah sebagai ganti dari batu, setiap benda yang padat, suci, mengangkat najis, tidak muhtaram, tidak ada kehormatan, wa mat'umin, dan tidak pula makanan. Mat'umin ini kemana atofnya ini? Bukan kepada ghairi, kepada muhtaramnya. Jadi ghairinya diulang nanti, ya kan? Ghairi muhtaramin wa ghairi mat'umin, yang bukan benda yang dihormati dan bukan pula makanan. Kajildi, seperti kulit muzakka. Muzakka apa artinya? Hewan sembelihan, seperti kulit dari hewan sembelihan sebelum disamak. Baik.
Ini istinja. Istinja itu artinya cebok. Setelah kita buang air, kita bersihkan. Apa hukumnya istinja ini? Wajib. Wajib. Berdosa jika ditinggalkan. Dengar tuh Iqbal. Kau bonda Jawa-Jawa, sasak kenciang. Tembak saja disama-sama. Sudah tembak. Langsung saja pasang celana, langsung berangkat. Seperti sopir-sopir itu. Kadang berhenti saya tengah jalan. Mengapa sopir kok? Itu nyupai kenciang tuh. Ya kan? Itu harus ada istinja. Hukumnya coba lihat. Kapan istinja ini wajib? Ada kriterianya, ada syaratnya. Kalau memenuhi syarat ini, maka istinja wajib. Kalau tidak memenuhi ini, maka istinja tidak wajib. Apa syaratnya? Beliau sebutkan ada 2, sebetulnya ada 3. Yang pertama kata beliau min kulli ainin. Iqbal tolong lapus dulu, Bang. Hapus, Bang. Dia itu harus ainin. Ainin ini apa artinya? Benda yang ada materinya, yang ada wujudnya. Ini namanya ain. Kalau yang keluar dari kemaluan itu berupa ain, wajib kita istinja. Apa contohnya ain? Kencing, keluar air. Air itu ain enggak? BAB, kotoran itu, itu. Ain enggak itu? Ya, ain. Ini wajib istinja. Kadang keluar dari 2 jalan ini bukan ain. Apa contohnya? Angin, riyah. Riyah ini bukan apaan tuh bilang? Cacing? Cacing ada airnya atau tidak? Ada. Riyah. Riyah. Ada orang terkentut. Ada orang terkentut. Nampak enggak kentut itu wujudnya seperti apa? Enggak. Tiba-tiba berwarna saja. Warna biru misalkan keluarnya atau apalah. Ya kan? Enggak ada wujudnya, enggak nampak. Ini riyah ini bukan bukan ain. Maka kalau ada orang kentut, apakah mesti istinja? Apa maksudnya istinja ini? Sudah awak tekan tweet, siram. Sudah kentut ini, ke WC lu, ambil istinja lu, siram. Apakah wajib? Tidak. Hukumnya tidak wajib. Kemudian syarat yang kedua, ainin. Kata beliau tadi mulawisatin. Cuma sebelum mulawisatin ini kita tambahkan kait satu lagi, ainin najisatin. Kalau yang keluar itu ain, zat yang najis. Apa contoh zat yang najis? Ya, kencing, kotoran, BAB, ya kan? Kan najis itu. Najis, ya kan? Maka wajib istinja. Kadang, coba lihat. Kadang ada yang keluar itu berupa ain, tapi secara zatnya dia tidak najis. Maka tidak wajib istinja. Apa? Itu yang tadi. Dut. Keluar ulat atau cacing. Dari kemaluannya ini keluar cacing atau dari duburnya keluar cacing. Keluar cacing. Assalamualaikum katanya. Masuk lihat. Keluar cacing. Apakah wajib istinja? Tidak wajib. Coba perhatikan. Keluar cacing, batal enggak wudhunya? Wudhunya batal enggak? Keluar cacing. Ya,
Wuduknya batal. Sudah ada kita bahas asbabul hadas kan? Ada. Iya, nah itu dia. Nah, lihat lagi di asbabul hadas nomor 1. Kadudin, meskipun yang keluar itu ulat, cacing. Wuduknya batal. Tapi apakah wajib istinja? Tidak wajib. Kemudian apa lagi selain dud? Hasoh. Hasoh ini apa? Hasoh. Hasoh ini zatnya ini najis atau suci? Secara zat. Suci. Batu-batuan, iya kan? Nampak batunya. Secara zatnya dia suci. Keluar batu. Keluar batu dari duburnya itu. Wajib istinja? Tidak wajib. Ini batu memang murni batu ya. Tidak bercampur dengan ya. Kalau bercampur dengan nya wajib lah istinja. Wajib istinja karena nya. Bukan karena batu. Memang bersih batu itu keluar. Nah caranya tuh Ustaz. Dah tahu lo Ustaz dah. Bisa dipahami? Oi, kalau dut ini cacing ini najis atau suci secara zatnya? Suci karena dia hidup. Nah, cacingnya hidup. Ini penting ini. Cacingnya hidup. Ya, assalamualaikum katanya tadi kan. Kemudian masuk dia lagi. Benda hidup apa makhluk hidup semuanya suci kecuali nanti anjing dan babi kan itu sih. Nah gitu. Kalau seandainya cacingnya mati kemudian keluar, ini najis. Kalau cacing mati najis. Karena itu bangkai. Kemudian syarat yang ketiga, ini yang beliau tambahkan tadi, ini aja lah. Ainin najisatin mulawisatin. Nah, itu. 3 kait ini. Dia zat najis yang mengotori. Zat najis itu kotor enggak? Zat najis itu kotor. Tapi ada kalanya zat najis yang kotor ini tidak membuat kotor yang lain. Apa contohnya? Kaba ratin bila rutubah. Nih. Kotoran kering. Labarari dak buang iya. Kotoran tanpa basah. Kotorannya kering. Paham dan tuh ini? Ya, jadi setelah kotorannya dia itu keluar, bagian dubur dia itu tuh enggak ada bekas-bekas sisa-sisa apa? Sisa-sisa kotoran enggak ada. Ya. Paham dan tuh? Paham saja lantum. Balus tak membasuhkannya. Ya nak, bisa dipahami. Kalau terjadi ada ba'rah tanpa ada rutubah, tidak ada yang menempel di ujung duburnya itu, maka juga tidak wajib istinja. Nah, jadi Pak, sudah buang air pasang secara nale. Ya kan? Ini pambal kok. Yang udah itu caranya. Ya kita bilang ini masalah wajib tidak wajib ya. Tetapi kalau mau buang air tentu lebih mau istinja, mau dibasuh tentu lebih kalau mau dibasuh tentu lebih baik. Balor rasanya setelah BAB kemudian tidak ada istinja, tidak ada dibersihkan itu. Ini kan masalah hukum ya. Masalah wajib atau tidak. Masalah wajib atau tidak. Ini 3 syaratnya, oleh karena itu beliau bilang tadi larihin wadudin wa hasotin wa ba'ratin bila rutubah. Tidak wajib istinja karena angin, karena ulat atau cacing, karena batu, karena kotoran yang kering. Kemudian watak fil ahjar. Untuk istinja itu, dengan apa kita istinja? Opsinya yang biasa dengan air. Dengan air.
Tapi juga boleh sebagai ganti dari air, boleh juga dengan batu. Coba untuk melihat ahjar ini jamak. Nah, ahjar ini adalah jamak. Kalau mufradnya apa? Hajar. Jadi bila takbirkan dengan jamak, minimal jamak berapa? 3. Jadi minimal dengan 3 akan ada nanti masalahnya nanti. 3 batu. Tidak cukup dengan 1 batu, dengan 3 batu. Batu ini apa maksudnya, Ustaz? Ya batu. Yang kita temukan di tepi-tepi jalan ini, batu. Ya memang batu itu kita usapkan. Itu boleh. Walau fi nadirin. Meskipun pada yang jarang. Apa maksudnya pada yang jarang? Ya, yang keluar dari kemaluan itu, baik sesuatu yang biasa keluar atau yang jarang keluar. Yang biasa keluar, kencing, kotoran, ya kan, itu yang biasa keluar dengan batu boleh. Begitu juga yang tidak biasa, yang nadir ini juga boleh. Apa contohnya? Darah. Perempuan istihadah. Perempuan istihadah. Keluar darah ya kan? Dia usapnya dengan batu. Dia istinjanya dengan batu. Perempuan istihadah keluar darah. Wajib tidak dia sholat? Wajib sholat. Perempuan istihadah itu bukan haid. Dia suci. Wajib sholat. Maka nanti sebelum sholat dia istinja. Bolehkah istinja dengan batu? Boleh. Wa ta'qibuha bil mai afdal. Dan mengakhirkan batu itu dengan air itu lebih baik. Artinya setelah memakai batu, tutup dengan air. Apakah ini syarat? Apakah ini syarat? Tidak, kata beliau afdal kan. Lebih baik. Artinya kalaupun tidak diakhirkan dengan air, boleh saja. Artinya boleh kita istinja dengan batu meskipun ada air. Air banyak, air berlimpah-limpah. Anda tidak usahlah pakai air, pakai batu sajalah. Boleh. Yang paling bagus dihimpun keduanya. Ya, sedikit lagi nih. Kemudian, dan cukuplah sebagai ganti dari batu, setiap benda yang, ini perhatikan, benda padat, suci, mengangkat najis, tidak muhtaram, tidak dimuliakan, kemudian tidak makanan. Batu, boleh istinja dengan batu. Begitu juga boleh dengan yang semakna dengan apa yang semakna dengan batu? Ini syaratnya ada 5. Apa tadi yang pertama? Dia harus jamit. Dia harus jamit. Perlu juga saya tambahkan syarat yang ke-6 ini. Dia tidak ada bila sebutkan sini, tapi perlu juga. Benda padat. Harus benda padat. Maka keluarlah benda cair. Apakah kita bisa istinja dengan benda cair? Apa benda cair misalkan? Tidak, ini ada istilahnya ini. Kalau di fikih itu ada namanya ada namanya yang cairan. Bagus. Kalau air itu sudah jelas sah, tetapi dia bukan semakna batu kan? Dia kan benda lain lagi nih. Tatkala kita bilang jamit, lawannya adalah ma'nya, cairan. Apakah boleh istinja dengan cairan? Tidak boleh. Cairan seperti apa yang mungkin digunakan? Susu mungkin ya kok. Tapi susu itu kan makanan ya. Dan ya baiklah, dari banyak sisi tidak boleh susu. Apa? Pakai apa lagi? Pakai sunlight. Alkohol. Bagus nih contoh alkohol. Alkohol. Apa lagi contoh lain? Budater ada lagi budater.
alkohol. Alkohol itu kalau kena ke badan dingin-dingin, nak. Ya kan? Dingin-dingin tersobat. Apakah sah? Tidak sah. Artinya tidak sah apa Ustaz? Nanti harus dengan air. Nah gitu. Dia akan hilang juga itu. Misalkan gitu ya. Zat najisnya akan hilang juga. Tapi syariat menganggap tidak sah. Tidak sah. Maka nanti harus dibasuh dengan air. Coba lihat jamidin, ini penting ini. Jamidin, setelah jamidin apa kata beliau tahirin. Cuma sebelum itu kita tambahkan di jamidin ini jamidin yabisin. Jamid yang yabis. Apa arti yabis? Kering. Istinja dengan benda kering. Bukan benda basah meskipun dia benda padat. Benda padat yang kering. Kemudian apa lagi habis? Kemudian tohir. Dia bendanya suci, bukan benda najis. Baik. Kemudian qoliya. Qoliya ini artinya apa? Bisa mengangkat najis. Bisa dia membersihkan kencing di ujung kemaluan itu atau sisa-sisa itu. Memangnya ada benda padat yang tidak qoliya? Benda padat yang licin. Benda padat yang licin gimana? Tambah baleaknya. Pakai apa? Pakai plastik. Pakai cebok dengan plastik, apa jadinya? Tambah kotor. Berarti tidak sah. Kemudian apa lagi? Ghairi muhtaram. Bukan benda yang muhtaram. Ini supaya sah istinjanya, bukan benda yang muhtaram. Benda yang mulia. Benda yang mulia seperti apa misalkan? Tasbih mungkin ya. Istinja dengan tasbih. Istinja dengan kitab. Weh, ambo kacebo cabian lah dua lay lah. Bacabian kitab Umdatus Salik dua lay. Belap-lapan. Apakah sah istinjanya? Tidak sah. Karena kitab ini adalah muhtaram. Dia syaratnya bukan benda yang muhtaram, artinya benda-benda biasa saja. Yang kalau dibuang itu boleh gitu. Yang kalau dicampakkan itu aman. Kemudian yang terakhir ghairu mat'um. Bukan bukan makanan. Istinja dengan makanan gimana? Ya, haram, ini mubazir. Apa istinja? Kalau di Arab itu orang makan roti. Ada roti is itu ya. Kadang roti is itu sudah kering. Ya kan? Jadi dia kasar, permukaannya itu kasar. Potonglah seketik lah roti ini. Balapan. Ya nak, apakah boleh? Tidak boleh. Tabzir. Ini syaratnya ada 6. Boleh kita istinja selain dari batu, yang semakna dengan batu. Pastikan dia jamid, dia benda padat, bukan cairan. Pastikan dia yabis, dia kering, tidak basah. Pastikan dia benda suci. Pastikan dia qoliya, bisa mengangkat najis, artinya tidak licin. Dia bukan benda yang muhtaram, benda yang dimuliakan, artinya benda-benda yang kalau dicampakkan itu tidak ada masalah. Kemudian dia bukan makanan. Apa contohnya yang melengkapi ke-6 syarat ini? Tisu. Tisu benda padat enggak? Ya enggak? Kering enggak? Suci enggak? Bisakah membersihkan dia? Bolehkah dicampak-campakkan tisu? Apakah makanan? Siapa yang makan tisu?
Ada. Tisu boleh. Tisu. Tuh tisunya harus tisu kering. Kalau tisu basah tidak sah. Kita pakai tisu basah, tapi kan bersih, Ustaz. Coba lihat. Pakai tisu basah, tapi kan bersih, Ustaz. Bersih, tapi dalam mata syariat ini tidak sah. Maka nanti ujung kemaluan itu masih bernajis. Maka wajib nanti dibasuh dengan air. Dia tidak sah. Ya, bisa dipahami? Apa? Berarti dengan jadi sebetulnya yang istinja sebetulnya dengan tisu kering itu. Dengan tisu kering itu. Cuma tatkala kita istinja dengan tisu kering kan sah tadi kan. Mahal itu sudah suci atau dia masih najis tapi yang makfu. Ya enggak, najis yang makfu. Dia setahu Ustaz dia jadi najis, dia tetap najis karena masih ada sisa-sisa tidak terangkat meskipun sangat sedikit, tapi dia maafkan. Syarat najis yang dimaafkan itu jangan sampai bercampur dengan zat lain. Kalau tisu basah itu ada zat basahannya itu nanti bercampur. Ya, jadi sebaiknya tidak. Jangan. Kalau mau pakai tisu basah nanti harus disiram dengan air. Ustaz akan ada yang lagi Ustaz sampaikan tentang ini. Nanti kita bersambung di pertemuan selanjutnya. Ya, tapi itu rinciannya kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Dia juga harus 3. Harus 3. Tidak bisa 1. Keputihan ini ada khilaf ya. Ulama itu merinci tergantung dia keluarnya ini dari mana ya. Bagian mana kemaluan itu keluar keputihan itu. Apakah dari bagian dalam kemaluan atau bagian luar? Ya, ada masalah rutubatul farji ya enggak Maulana? Masalah rutubatul farji itu dirinci di kitab. Ya. Kadang ada yang keluarnya dari dalam. Kalau dari dalam wajib istinja. Dari bagian dalam ya, bagian dalam tubuhnya wajib istinja. Kalau keluarnya dari bagian luar itu semakna dengan keringat. Dengan peluh. Kalau peluh keringat enggak ada istinja. Tadi rih kan. Kalau kita kentut apakah kita istinja? Tidak. Bagaimana kalau kita istinja setelah kentut? Hukumnya makruh. Ini tanattu' dalam beragama. Ini lebay dalam beragama. Ini berlebih-lebihan. Berlebihan. Kata Nabi, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Baik, cukup di sana. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada tika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.